Ya, ada beberapa yang teman-teman perlu perhatikan ya tentang transkrip dan ijazah ya. Perlu diketahui untuk mulai tahun ini bahwa untuk generate transkrip atau generate ijazah lewat SIMAS itu sekarang sudah ada PAC-nya. Di mana untuk transkrip PAC-nya itu di admin prodi, sedangkan untuk ijazah di admin akademik yang tentunya dikoordinir oleh subkoordinator akademik. Jadi tidak lagi ke PDPT, PDPT hanya memberikan bantuan sosialisasi, panduan. Jika teman-teman mungkin ada kendala troubleshooting dan komunikasikannya, silahkan lewat email PDPT di email pdpt@stmkg.ac.id. Dulu sudah saya sampaikan juga. Lalu yang poin kedua, yaitu teman-teman perlu mengecek kembali data-data di SIMAS teman-teman ya. Misalnya nama dan tempat tanggal lahir ya, apakah sudah sesuai dengan nama atau pada akte dan ijazah terakhir. Ya, misalnya teman-teman ternyata akte dan ijazah terakhirnya berbeda, maka gunakan nama yang terdapat pada ijazah terakhir saja. Ya, tapi kalau di SIMAS memang sudah terlanjur namanya sudah salah, nanti perubahannya mungkin pada dokumen yang nanti kemudian hari akan di-generate oleh admin akademik, yang kemungkinan nanti akan di-share dulu ke Taruna untuk mengecek kebenarannya ya, pertama kebenaran nama dan tempat tanggal lahir ya, itu perlu dicek teman-teman ya di SIMAS-nya. Tapi untuk perubahan nama tidak kami berikan akses ya untuk teman-teman untuk melakukan perubahan nama di SIMAS, karena nama ini sudah nama yang sudah terdaftar di SIMAS sudah terdata di PDDikti, dan untuk melakukan perubahannya cukup rumit ya. Jadi kami tidak sarankan teman-teman untuk merubah nama di SIMAS teman-teman ya. Nanti mungkin perubahannya setelah admin prodi atau admin akademik memberikan tampilan dari generate transkrip dan ijazah teman-teman. Jika sudah diberikan, nanti teman-teman bisa mengusulkan misalnya perubahan-perubahan yang ingin teman-teman dapatkan. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Oke. Jelas. Ya, oke. Lanjut ke poin ketiga, bahwa koreksi nilai ke admin prodi ya. Sebenarnya waktu itu kami dari PDPT sudah memberikan kesempatan ya pada Desember tahun lalu. Kenapa saya minta Desember tahun lalu? Ya, karena waktu itu mungkin biar nggak numpuk pada akhir semester seperti ini gitu. Ya, karena di akhir semester kita juga dari SIMAS banyak kegiatan seperti nanti mungkin perkuliahan semester baru ya, kita perlu mengenerate kelas-kelasnya seperti itu. Jadi harapannya Desember kemarin teman-teman menuntaskan, tapi ternyata masih ada 1-2 yang tercecer gitu akhirnya, dan itu tetap dibuka, tapi untuk perubahannya tidak di PDPT kembali, diserahkan ke admin prodi masing-masing. Tentu prosedurnya seperti apa, sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, yang seperti saya sampaikan sebelumnya, melampirkan bukti gitu, dan buktinya itu bukan sekedar Excel yang diberikan teman-teman ke admin prodi. Excelnya kalau mau memberikan soft Excel ya, yaitu harus yang mengirimkan yaitu subkoordinator akademik atau intal teman-teman gitu, karena sudah divalidasi mereka. Jadi kita tidak ingin merubah data tanpa ada validator sebelumnya. Kalau teman-teman yang ingin mengirimkan diri punya misalnya dokumen yang dulu, biasanya kan tiap semester sebelum ada SIMAS itu kan nilai direkap oleh Bintal. Biasanya Bintal pun mendatangkan ini hasil dokumen rekap tersebut. Nah, itu bisa diajukan untuk perubahan nilai. Tapi kalau belum ada tanda tangannya ya kami tidak bisa melakukan perubahan, atau admin prodi tidak bisa melakukan perubahan. Sekali lagi, perubahan nilai atau koreksi nilai ya, terutama mungkin untuk yang nilai-nilai yang diinput tahun 2020, karena waktu itu kita belum menggunakan SIMAS ya. Ya, jadi mungkin ada kesalahan input oleh tim pembangun SIMAS awal, sehingga nilai-nilainya yang dimasukkan bukan nilai-nilai yang seharusnya muncul. Jadi nanti dikonfirmasi ke admin prodi. Seharusnya sih sudah tidak ada masalah, karena waktu itu Desember saya minta teman-teman mengecek ya. Waktu itu 1 bulan saya berikan teman-teman untuk mengecek nilai-nilai yang mungkin di bawah tahun 2020
Jika tidak sesuai untuk segera melapor. Tapi hanya beberapa ternyata yang melapor dan saya tindak lanjutin, semuanya alhamdulillah sudah saya tindak lanjutin sampai akhir. Tapi ternyata di awal pertengahan tahun ini ada yang masih meminta perubahan, maka saya arahkan ke admin prodi. Lalu yang keempat, untuk kelengkapan data tugas akhir, ya teman-teman kan sudah menyelesaikan tugas akhirnya ya. Perlu diupdate data judulnya. Mungkin dari sidang terakhir kemarin ternyata hasilnya tidak sesuai dengan judul, lalu para penguji atau pembimbing memutuskan untuk mengkoreksi judul skripsi teman-teman, maka teman-teman perlu melakukan update data judul di tugas akhir. Dan juga nanti teman-teman perlu menginput data waktu ujian dan pengujinya, dosen pengujinya. Jadi 4 hal ini tolong diperhatikan demi nanti dokumen transkrip atau ijazah yang teman-teman dapatkan. Dan perlu diketahui data judul yang teman-teman input itu akan muncul pada transkrip teman-teman ya. Di bagian bawah biasanya muncul tugas akhirnya apa. Ya, ini mungkin beberapa panduan ya, update data tugas akhir. Seperti biasa teman-teman masuk ke SIMAS, lalu ke tingkat akhir, submenu tingkat akhir, lalu ke bagian data tugas akhir ya, sini. Setelah itu teman-teman menuju ke tugas akhir yang kemarin diinput pada awal semester ya. Kita klik tile. Lalu setelah itu teman-teman sudah menuju ke tampilan seperti ini ya. Ya, yang perlu diperhatikan pada input data judul skripsi, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, harap diisi semua agar datanya lengkap. Karena kemungkinan dari tahun ini teman-teman akan mendapatkan 2 versi transkrip yang berbahasa Indonesia dan transkrip berbahasa Inggris. Jadi yang judul bahasa Inggrisnya juga harap diinput datanya. Yang perlu diperhatikan benar-benar saat input judul skripsi, yaitu teman-teman jangan copy paste dari Word-nya teman-teman. Saat di copy paste langsung ke sini, nanti akan muncul di generate transkripnya simbol-simbol yang sebenarnya teman-teman tidak terlihat pada sini. Jadi bagaimana untuk menginputnya? Mau nggak mau teman-teman sebenarnya mengetik manual. Tapi saya lihat ternyata teman-teman masih ada yang kopas gitu. Dan tidak mengindahkan itu peringatan saya waktu mengupdate data tugas akhir tersebut. Kalau sudah terlanjur kopas, ya, teman-teman perlu mendelete semua yang hasil kopasannya dengan banyak sekali. Jangan kalau kita cuma delete 1 sampai habis ini, itu kurang. Biasanya masih ada sisa simbol-simbol yang atau HTML code yang terbawa nanti ditranskrip. Jadi klik delete sebanyak mungkin. Kalau memang sebelumnya terlanjur, teman-teman melakukan kopas agar meminimalisir judul yang nantinya tercampur dengan kode-kode HTML pada transkrip teman-teman. Kira-kira bisa dipahami sampai sini untuk judul? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya adalah teman-teman input tanggal selesai ya. Kita samakan saja ya, mungkin untuk tanggal selesai kita samakan dengan keputusan prodi paling lambat keputusan admik paling lambat tanggal 29 Agustus ya. Untuk input untuk transkrip untuk tugas akhir ya, skripsi ya. Pengumpulan skripsi untuk tiap prodi sama tanggal 29 Agustus 2022. Pak berbeda kok, Pak. Padahal kemungkinan teman-teman akan yudisium sebelum itu sih. Kemungkinan yudisium tanggal 31. Udah ada info yudisium kapan? Ya belum ada kok, Pak. Belum? Belum ada. Ya, sedikit bocoran, tapi nanti tunggu informasi dari admik atau dari kabak admik Kumtar. Kemungkinan akan kalau nggak 31 tanggal 2 sih, saya kurang tahu. Tapi nanti tinggal tunggu datanya ya. Kita samakan saja ya untuk tanggal selesainya. Kita samakan kalau memang nanti yudisium tanggal 31 harusnya kan pengumpulan tugas akhir sebelum itu ya. Jadi kita samakan tanggal 29 Agustus 2022 untuk tanggal selesai tugas akhir teman-teman.
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke ya. Harap benar-benar nanti perhatikan ya judulnya, harapannya tidak judul yang dimasukkan adalah judul yang sudah final, sudah tidak ada koreksi lagi. Lalu setelah itu ya teman-teman menuju ke submenu, tadi kan di detail ya, ke submenu syarat ujian ya, mungkin ada beberapa yang belum divalidkan, sebenarnya ini harusnya divalidkan oleh admin prodi waktu itu, waktu sebelum ujian, tapi masih banyak kayaknya yang belum divalidkan, maka teman-teman bisa validkan sini, lalu klik simpan ya. Setelah itu teman-teman baru bisa membuka di submenu jadwal ujian untuk menambahkan data jadwal ujian sidang skripsi teman-teman yang waktu itu teman-teman laksanakan ya. Ditambahkan, ini contoh sudah ditambahkan, kalau belum biasanya di sini masih kosong. Nah, setelah ditambahkan ya teman-teman akan muncul, klik tambah tadi akan muncul ya tanggal ujian, waktu selesai ya. Lalu mungkin jenis ruangannya apakah online atau apakah offline atau online gitu, luring atau daring gitu. Untuk ruang ujian sesuai pilihannya kemarin atau pilihannya di mana gitu. Lalu yang kedua adalah dosen penguji gitu. Dosen penguji diinputkan sesuai data dosen penguji yang ada. Kalau misal ternyata nama dosen pengujinya tidak ada, berarti ya tidak usah diinput gitu. Misalnya mungkin dosen luar ya, atau mungkin ada pejabat dari BMKG yang ternyata turut menguji skripsi teman-teman dan memang enggak semuanya sudah terdaftar di SIMAS, maka tidak perlu diinput. Yang perlu wajib diinput adalah dosen-dosen penguji yang sebenarnya sudah terdaftar di SIMAS atau dosen-dosen yang memang dosen tetap STMKG. Kalau dosen tetap STMKG otomatis datanya sudah tersimpan di SIMAS. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, bisa, Pak. Oke. Setelah semuanya terinput, silahkan diklik simpan ya. Simpan, maka sudah selesai dan selanjutnya batas waktu update data tugas akhir saya minta mungkin 2 September 2022 ya, untuk bisa teman-teman update. Lalu untuk data mahasiswa, mungkin teman-teman ini ya bisa cek mungkin tempat dan tanggal lahir ya, apakah sudah sesuai dengan akta atau ijazah terakhir. Kalau ternyata akta dan ijazah terakhir berbeda, maka sesuaikan dengan ijazah terakhir. Tapi untuk nama, maka mohon maaf tidak bisa kami berikan akses untuk perubahannya karena namanya sudah paten didikti seperti itu. Kalau memang nanti ada perubahan nama, ya namanya ternyata tidak sesuai dengan akta atau ijazah terakhir, maka perubahan itu diberi kesempatan nanti pada saat teman-teman mengecek atau dokumen yang di-generate oleh prodi maupun akademik itu untuk ijazah dan transkripnya. Ya, itu saja mungkin dari saya untuk materi tentang bimbing tugas akhir. Kira-kira ada yang ditanyakan? Teman-teman silahkan. Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Iya silakan Mas Wijay. Mohon izin Pak, dalam penulisan judul tugas akhir pada SIMAS, apakah ada ketentuan Pak, misal menggunakan uppercase atau capitalized as word, kemudian apakah juga ditambahkan fitur bold atau italic juga Pak? Siap, terima kasih Pak. Oke, saya sembari menampilkan ini ya, SIMAS-nya sebentar. Ya, misalnya kan ini ya, untuk detail, ya, untuk detail silakan kalau teman-teman ingin memboldkan tertentu, tapi jangan semua gitu. Maksudnya kita samakan saja standarnya untuk semua, inputannya
Untuk inputannya sebenarnya kalau sebagai inputan di sini harapannya sebenarnya dalam bentuk kapital semua ya, harapannya seperti itu. Atau saya coba lihat dulu sebentar, ada yang perlu saya konfirmasi sebentar. Ya, untuk inputannya mungkin kita samakan saja teman-teman. Silahkan di-input secara kapital semua ya. Di caps lock silahkan dikapitalkan semua. Apa namanya? Untuk boldnya mending tidak usah ya, tidak usah kita boldkan saja, standar saja. Kalau memang ada istilah asing silahkan gunakan italic untuk. Tapi italicnya tentu bukan kopas ya, italic yang sudah disediakan di apa namanya, di datanya. Kira-kira begitu Mas Vijay, bisa dipahami? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi sudah diambil kesimpulan ya, kita inputkan secara kapital untuk judulnya semua dan tidak di bold. Silahkan jika ada istilah asing ya, kalau yang judul bahasa Indonesia ya, khusus bahasa Indonesia, judul bahasa Indonesia. Untuk khusus judul bahasa Indonesia, kalau ada istilah asing, misalnya metode asing atau dengan bahasa asing, silakan gunakan italic. Tuh, ini. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan Mas Rafli. Mohon izin bertanya Pak, untuk di SIMAS saya itu ketika saya mau input jadwal ujian itu statusnya masih dalam tahap pengerjaan Pak. Itu untuk mengganti status tahap pengerjaan ke ujian itu bagaimana Pak? Jadi tidak bisa mengisi di jadwal ujiannya Pak. Mohon arahannya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Berarti tidak bisa ya? Iya, harusnya memang. Ya Pak. Bentar dulu, saya cek dulu. Bisa nggak? Harusnya memang admin prodi yang punya hak untuk merubah status. Sebentar.
Itu semua ya. Coba Mas, dicoba lagi, di refresh, apakah sudah bisa belum ya? Siap Pak, saya coba terlebih dahulu Pak. Izin Pak, masih belum berubah Pak. Masih belum berubah. Oh, berarti memang aksesnya hanya diberikan untuk admin prodi untuk melakukan perubahan tersebut. Mungkin nanti saya coba ini ya, coba minta bantuan dari admin prodi untuk merubah statusnya menjadi selesai ujian. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa melakukan langkah-langkah yang tadi teman-teman kami minta seperti itu untuk mengupdate data tugas akhir. Tapi untuk judul tidak masalah ya, Mas. Siapa tadi Raffi ya? Raffi, Saya ya? Pak, untuk judul tidak terjadi kendala sih Pak. Ya. Kemarin kopas atau tulis, Mas? Izin Pak, saya tulis sendiri Pak. Oh ya. Semoga tidak ada kesalahan di judulnya. Sebenarnya intinya judul sih. Kalau memang nanti teman-teman statusnya belum berubah, saya minta nanti mungkin sih hari ini atau besok, ya sampai besok mungkin, agar bisa merubah status skripsinya menjadi telah selesai, ya agar teman-teman bisa yang agar bisa merubah atau mendapatkan input data ujian, sedang ujian seperti itu. Yang perlu teman-teman perhatikan yang sekarang harus fokuskan adalah perubahan judul skripsinya ya. Tolong diinputkan judul skripsinya yang final dengan dengan sepakatan ya, vital semua, tidak di bold. Jika ada di judul bahasa Indonesia-nya jika menggunakan istilah asing, silahkan diitalikan, tidak masalah seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Mohon izin bertanya Pak. Siapa dulu nih? Siapa dulu tadi? Ya silakan Mbak Winona. Siapa? Mohon izin Pak. Tadi kan saya ingin menyesuaikan tempat tanggal lahir di data mahasiswa ya Pak. Tapi belum bisa diganti Pak waktu saya edit. Itu gimana ya Pak? Itu salah apanya Mbak Winona? Iya, ada salah di daerahnya Pak. Berarti memang data tanggal lahir dan nama memang agak vital gitu untuk penting ya, sangat penting sekali untuk di data akademik. Kalau memang tidak bisa, kita akalin dengan cara nanti menunggu hasil generate ijazah atau transkrip dari prodi. Nanti minta perubahannya di admin prodi untuk perubahan tempat tanggal lahir ya. Untuk nama kayaknya nggak bisa ya, karena namanya sudah terdaftar di Dikti gitu, untuk nama Mbak Winona. Mungkin kalinya ya tadi nanti di ijazah atau transkrip terakhirnya seperti itu. Bisa dipahami Mbak Winona? Siap, bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi silahkan bisa dikontak. Mungkin kalau memang ada tempat tanggal lahir yang kurang pas, bisa dikontak untuk admin prodi untuk perubahan data tempat dan tanggal lahir. Ada lagi? Silakan. Tadi ada satu lagi kayaknya. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Mbak Nurul. Mohon izin Pak, tadi diarahkan untuk mengisi judul bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, izin Pak, yang untuk bahasa Inggrisnya apakah dimiringkan semua atau tidak Pak? Izin Pak. Enggak ya, nggak usah. Karena memang itu full bahasa Inggris ya. Kalau yang diitalikan itu tadi jika memang judul bahasa Indonesia ada istilah asingnya, silahkan untuk diitalikan. Dan saya mohon maaf kalau memang di judulnya ada simbol-simbol tertentu, di SIMAS belum tersedia ya.
mungkin kayak tahun lalu ada menggunakan simbol apa ya, omega atau apa, maka di SIMAS belum bisa mengakomodir itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Nung. Silakan ada lagi. Ya, segera melapor ya sekali lagi kalau ada data tentang tempat tanggal lahir ya, tempat tanggal lahir ke admin Prodi untuk perubahannya. Kalau ternyata tidak bisa, nanti kita akali dengan teman-teman request pada saat transkrip atau ijazahnya dikonfirmasi ke teman-teman. Nanti kalau memang ada yang perlu dirubah, segera minta dirubah untuk data yang ditranskrip atau ijazah tersebut. Ya, selanjutnya. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Mohon izin Pak, terkait yang bagian abstrak Pak, apakah juga diketik manual atau bisa di kopas? Terima kasih. Kebetulan di abstrak kayaknya tidak masuk di dokumen transkrip atau ijazah. Kalau mau kopas ya kopas saja silakan. Tapi untuk judul, karena judul masuk generate di transkrip, karena tahun lalu banyak kejadian yang muncul simbol-simbol HTML yang pada transkrip tersebut. Setelah saya selidiki ternyata yang bersangkutan melakukan copy paste. Kalau pernah melakukan copy paste sebelumnya, maka harus mencari sebanyak mungkin sampai capek nggak apa. Baru teman-teman baru ketik ulang seperti itu. Ya, Mas Abdul bisa pahami? Untuk abstrak silahkan di kopas nggak akan jadi masalah karena tidak diinputkan pada transkrip atau ijazah. Ya, silakan. Ada lagi? Mohon izin Pak. Izin bertanya Pak. Berkaitan dengan jadwal ujian Pak. Itu kan ketika kita mau menginputkan jadwal ujian harus memenuhi syarat ujian Pak. Tetapi dari admin sendiri belum mengvalidasi untuk syarat ujiannya Bapak. Itu nanti kita lapor ke siapa Bapak? Siap, terima kasih Bapak. Di situ Mas itu bisa memvalidkan kayaknya ya? Apa enggak? Bentar. Saya coba cek. Tidak bisa itu Pak. Tidak bisa ya. Tidak ada tombol edit di saat ujian? Izin Pak, tidak ada itu Pak. Oh, tidak ada. Ya, berarti nanti tinggal silakan melapor ke admin Prodi untuk memvalidkan syarat ujian pada SIMAS agar jadwal ujiannya bisa terinput juga oleh teman-teman. Siap Pak, terima kasih Bapak. Ada lagi, silakan. Ya, ada lagi, silakan ditanyakan. Jadi untung di sini ya, belum saya memberikan waktu masih. Ya, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mohon izin Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Izin Pak, berkaitan dengan judul tadi Pak, berdasarkan arahan Bapak tadi kan untuk judul diinput kapital semua Bapak. Itu berlaku untuk judul Indonesia Inggris atau atau salah satu judul saja Bapak? Siap, terima kasih Bapak. Semua bahasa Inggris bahasa Indonesia itu kan dikapitalkan. Dikapitalkan ya. Pak. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi?
Apakah cukup, teman-teman? Oke, kalau cukup, saya bisa akhiri sesi briefing hari ini. Izin Pak, izin Ya. konfirmasi Pak. Ya, silakan Mbak Nurun. Berarti untuk tanggal selesainya seluruh prodi disamakan tanggal 29 Iya. Agustus ya Pak? Ya, betul. Dan yang untuk yang tanggal SK dan nomor SK-nya dikosongkan gitu ya Pak? Ya, SK kosong. Apa Mbak Nurul punya ini datanya? Kalau punya ya silakan diinputkan. Itu opsional aja sih. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi, silakan teman-teman. Mohon izin Pak, izin bertanya. Tadi waktu untuk mengganti tempat tanggal lahir kan saya suruh hubungin admin prodi. Nah itu ke siapa ya Pak? Masa nggak tahu dulu udah berapa kali diinfokan kayaknya. Waktu itu kan udah berapa kali sosialisasi kayak saya udah infokan untuk admin prodi Meteo kan ada Bu Astri dan Bu Purwanti Leli ya. Itu sudah kasih nomor waktu itu juga. Saya share juga kayaknya PPT-nya sebelumnya. Ada yang punya mungkin Prodimed yang lain? Prodimed ada punya nomornya Bu Astri atau Bu Purwanti? Halo? Siap, sudah dapat Pak. Ada, oke. Ya, Pak. Jadi tolong diperhatikan ya setiap sosialisasi, jadi kami tidak berulang kali menyampaikan hal yang sama. Ya, ada lagi? Silahkan. Cukup? Berarti saya bisa tutup ya. Pesan saya terakhir adalah, ini kan pesertanya cuma 216 ya, berarti kemungkinan masih ada kisaran berapa nih? 34 ya, 34 peserta yang tidak mengikuti. Ya, mohon bantuannya untuk Danton bisa nanti menginformasikan ya tentang briefing hari ini bagi yang tidak mengikuti, agar nanti yang tidak mengikuti bisa melakukan apa yang menjadi arahan pada briefing hari ini. Ya, bisa dipahami ya Pak teman-teman Danton semester 8 ya. Mohon bantuannya nanti untuk bisa meneruskan bagi yang tidak mengikuti kegiatan briefing hari ini. Saya rasa cukup ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya tutup sesi briefing hari ini. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, jangan lupa isi absen. Terima kasih Pak. Ya. Jangan lupa isi absennya.